Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Herlambang dengan NIM 12300210007. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Berikut merupakan gambaran dari sistem reproduksi pria. Bagian reproduksi pria berdasarkan fisiologinya. Yang pertama ada kandung kemih, yaitu bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kedua ada tulang panggul, yaitu serangkaian tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Yang ketiga ada vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan vas deferens, merupakan sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Yang keempat ada uretra, yaitu saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Pada pria, saluran uretra berperan sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang kelima ada penis atau alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni. Yang keenam ada testis, yaitu organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria, yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketujuh ada skrotum, adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya sebagai pembungkus testis. Yang kedelapan ada epididymis, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan antar testis dan vas deferens yang berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma. Yang kesembilan ada sacrum, yaitu tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sacrum menjadi tempat menyatunya tulang punggung. Selanjutnya ke-10 ada vesicula seminalis, yaitu organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria, yang terletak di belakang kandung kemih, tempatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Organ ini berstruktur lunak dan berukuran sekitar 5-7 cm, yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma dan menampung spermatozoa dari testis. Yang ke-11 ada kelenjar prostat, yang kerja utamanya yaitu menghasilkan cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma dari testis untuk membentuk semen. Cairan ini disimpan dalam kelenjar berbentuk tabung bernama vesicula seminalis yang terletak di zona sentral. Ke-12 ada kelenjar borbouretral, yaitu sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis, yang berfungsi sebagai pembilas bagi saluran uretra. Fungsi inilah yang mengharuskan kelenjar bulbouretralis berfungsi lebih awal sejalan dengan fungsi uretra sebagai saluran urin. Yang ke-13 ada rektum, yaitu tempat tinja yang dituju setelah pencernaan menumpuk dan di mana mereka dievakuasi ke luar tubuh. Yang ke-14 ada tubulus seminiferus, yaitu saluran berkelok-kelok yang memiliki panjang 80 cm dengan diameter 150 pm. Tubulus seminiferus berbentuk U dan pada kedua ujungnya beranastomosis dengan saluran lain pada rete testis yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Yang ke-15 ada vas deferens, yaitu sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Yang ke-16 ada kandung kemih, yaitu bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Fungsinya yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang ke-17 ada irisan epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah zakar. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang ke-18 ada irisan testis, yaitu testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsinya yaitu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ke-19 ada uretra, yaitu saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Pada pria, saluran uretra berperan sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang ke-20 ada epididymis, ke-21 ada testis, ke-22 ada penis, yaitu alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Berikut merupakan gambaran dari reproduksi wanita pada bagian genitalia eksterna atau vulva. Bagian reproduksi beserta fisiologinya. Yang pertama ada mons pubis atau veneris.
yaitu gundukan dilapisi kulit yang di dalamnya mengandung jaringan lemak dan menutupi tulang kemaluan. Saat wanita menginjak masa puber, mons pubis akan ditumbuhi rambut yang biasa disebut dengan rambut kemaluan. Mons pubis memiliki fungsi sebagai pelindung alat kemaluan wanita dari hal-hal kotor yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit serius. Yang kedua ada glans of clitoris, yang ketiga ada prepuce of clitoris, yang keempat ada labia minora atau bibir kecil yang menyerupai lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora tanpa rambut. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Bagian atas labia minora akan bersatu membentuk preputium dan venulum clitoridis. Sementara di bagian bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina, bawahnya akan bersatu membentuk fourchette. Yang kelima ada hymen atau thorn, yang merupakan selaput darah yang mudah sekali robek. Fungsinya melindungi liang vagina. Bentuk hymen dapat bermacam-macam. Pada orang normal, hymen berbentuk bulan sabit, bulat, oval, cribriformis, dan septum atau fibrie. Hymen memiliki lubang yang pada tiap bulannya menjadi jalan keluar darah menstruasi. Yang keenam ada vaginal entrance, yang merupakan jalan masuk atau pintu masuk dari vagina. Yang ketujuh ada labia mayor, yang merupakan lapisan lemak yang mengandung plexus vena. Pada bagian luarnya dilapisi kulit dan tumbuh beberapa rambut kemaluan seperti mons pubis. Labian mayor terletak di dekat mons pubis hingga menjulur ke bawah dan membentuk mirip seperti bibir. Maka dari itu labia mayor sering disebut sebagai bibir besar alat kemaluan. Fungsinya sebagai pelindung genitalia internal dari kotoran yang akan masuk dan mengancam kesehatan reproduksi. Yang kedelapan ada urethral opening, yaitu bukaan pada uretra atau disebut juga dengan meatus uretra. Organ ini adalah tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Yang kesembilan ada vestibulum atau serambi, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Pada vestibula terdapat 6 lubang buah, yaitu orifisium uretra externa, introitus vagina, 2 buah muara kelenjar Bartholini, dan 2 buah muara kelenjar parauretral. Kelenjar Bartholini berfungsi untuk mensekresikan cairan mukoid ketika menjadi rangsangan seksual. Kelenjar Bartholini juga menghalangi masuknya bakteri Neisseria gonorrhoeae maupun bakteri-bakteri patogen. Yang ke-10 ada anus, yang merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Berikut merupakan gambar dari reproduksi wanita pada genitalia interna. Bagian reproduksi beserta fisiologinya. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon, yakni estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang kedua ada oviduk atau saluran telur, yang disebut sebagai tuba fallopi atau tuba uterin. Fungsi oviduk atau saluran tuba adalah salah satu bagian penting dari sistem reproduksi wanita, yaitu sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Selanjutnya yang ketiga ada folikel, yaitu kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Yang keempat ada corpus luteum atau corpus luteum, yaitu sel dengan ukuran bervariasi yang berbentuk di dalam ovarium atau indung telur selama proses ovulasi atau pelepasan sel telur setiap bulannya. Corpus luteum ini berfungsi melepaskan hormon progesteron untuk menebalkan jaringan dinding rahim guna berjaga-jaga jika terjadi kehamilan. Yang kelima ada uterus, yang disebut juga rahim, adalah organ otot berbentuk buah pil terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang keenam ada wall of uterus. Yang ketujuh ada endometrium, yang merupakan lapisan terdalam dari rahim atau uterus yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ke-8 ada serviks, adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Yang ke-9 ada vagina, yang merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan.
Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.